Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 18. Jasa kebajikan dari turut bersukacita. Sinfasyang Sutra Teratai. Episode 1637. Mengajak orang untuk sama-sama pergi mendengarkan dan orang mendapatkan pemahaman setelah mendengarkan. Dalam waktu seketika, sebersih pikiran dan kalpa adalah saling berhubungan. Kalpa yang panjang juga bagaikan waktu seketika. Terhadap dharma yang sempurna, seketika halus dan menakjubkan dari kendaraan tunggal. Kondisi batin yang belum tercerahkan akan mengamatinya sebagai sesingkat sebersih pikiran yang seketika. Bagaimana ini dapat dibandingkan dengan kalpa yang panjang? Apa yang diamati oleh mata dari para Buddha dan Bodhisattva pada masa lampau adalah apa yang muncul di pandangan mereka saat mencapai pencerahan sempurna, seperti pikiran yang mampu melingkupi ratusan ribu koti tanah Buddha dan lainnya. Dari contoh ini dapat diketahui perbedaan antara seketika dan kalpa. Semua orang mendengarnya seakan begitu sangat dalam. Kondisi alam makhluk awam dengan Buddha. Ingin mencari tahu kondisi alam Buddha. Benar-benar sangat dalam. Juga bukan disebut kondisi alam Buddha, melainkan adalah kebijaksanaan Buddha dalam memahami waktu, ruang, dan wujud sesungguhnya. Seringkali dikatakan miliaran koti kalpa tak terhingga. Hal ini bukanlah kata-kata kosong, bukanlah perumpamaan, bukanlah sesuatu yang tidak nyata. Hanya saja kita sebagai makhluk awam, orang awam hanya melihat apa yang ada di depan mata. Apa yang kita lihat adalah hal-hal di depan mata. Yang kita pahami adalah materi yang ada saat ini di hadapan kita. Cakupannya tidak bisa sangat luas. Buddha, Bodhisattva, cakupan realisasi mereka, apa yang dapat dilihat secara seksama. Kondisi alamnya dengan kita tidaklah sama. Sehingga kalpa yang panjang juga bagaikan waktu seketika. Para Buddha dan Bodhisattva, Buddha sekali berkata, Bodhisattva langsung paham. Karena pemahaman mereka telah terbuka. Begitu luas, begitu besar, panjangnya waktu, luasnya ruang. Sehingga menggunakan kalpa yang panjang. Kalpa yang panjang yakni waktu yang sangat amat panjang, yang juga bisa diumpamakan bagaikan waktu seketika. Para Buddha dan Bodhisattva, mereka dalam panjang maupun pendek dapat begitu bebas. Sering diberitahukan kepada kita, ratusan ribu kalpa hanya dalam sekejap. Segera bisa memahami ruang alam semesta, ruang, waktu, benda, masa lalu, masa mendatang. Para Buddha dan Bodhisattva, kondisi alamnya dapat tidak ada rintangan. Namun kita, umat awam, hanya bisa membicarakan masa saat ini. Dan saat ini, kehidupan masa lalu, bagaimana kita tidak tahu. Kehidupan masa mendatang lebih tidak dapat diprediksi. Waktu yang ingin kita ketahui. Dalam kehidupan ini, singkat puluhan tahun ini, kita tidak tahu kehidupan masa lalu. Saat ini, mengapa kita banyak hal tidak sesuai dengan keinginan? Kita sendiri juga tidak tahu. Bagaimana bisa terakumulasi begitu banyak kerisauan batin.
Sifat kebiasaan buruk kita sendiri juga tidak tahu bagaimana bisa terakumulasi. Membuat orang merasa bagaimana bisa ditakdirkan, tidak ditakdirkan. Bagaimana bisa selisih begitu jauh? Masalah kita sendiri, bagaimana terakumulasi? Saat ini dikatakan rasanya diri sendiri tidak tahu ke depannya bagaimana. Hasilnya akan bagaimana kita juga tidak mampu mengetahuinya. Ini adalah waktu dan alam manusia. Kita tidak mampu memahaminya. Kondisi alam Buddha adalah kalpa yang panjang, juga bagaikan waktu seketika. Ia atau menggambarkan sesuatu yang telah terjadi di jutaan kalpa yang lalu di masa lampau. Masa lalu yang lampau, dan lampau adalah hal apa? Ia sering menggambarkan masa lampau juga masa depan jutaan tahun di masa yang akan datang. Ribuan kalpa di masa depan, puluhan ribu di masa depan, bisa ada hal apa? Ini adalah alam Buddha. Jadi, semua hal di alam Dharma kekosongan. Terhadap Dharma yang sempurna, seketika halus dan menakjubkan dari kendaraan tunggal. Buddha tidak hanya menganalisis prinsip ini untuk kita, juga membantu kita untuk memahami masa lampau, masa sekarang, dan masa depan. Inilah kondisi alam Buddha begitu sempurna. Manusia, masalah, benda, waktu, dan ruang, semuanya termasuk dalam pencerahan Buddha. Setelah mencapai pencerahan, Buddha dapat menganalisa Dharma kepada semua orang kapan saja. Oh, betapa menakjubkannya keadaan ini. Ketika Buddha mencapai pencerahan, ia meratapi makhluk awam yang tidak tercerahkan. Karena mereka sangat lemah. Apa yang mereka pahami sangatlah sedikit. Dan menghabiskan setiap hari menderita, mempermasalahkan berbagai hal. Semakin banyak orang yang didengar, semakin banyak. Kenapa kamu begitu sibuk? Bisnis saya semakin berkembang. Ah, apakah harus demikian? Lepaskan sedikit. Tidak dapat melepaskan. Ini percakapan yang sering kita dengar. Kapan saja bisa terjadi pada pengusaha yang sukses. Sering datang untuk berbicara dengan master. Inilah kata-kata yang sering kukatakan kepada mereka. Setiap kali pada pengusaha yang sukses datang berbicara dengan master. Inilah hal yang saya sampaikan kepada mereka. Master, saya sangat mengagumi Suci. Saya ingin lebih fokus untuk berpartisipasi. Kamu dapat berkonsentrasi pada hal itu sekarang. Tetapi saya belum bisa melakukannya sekarang. Saya masih mencoba mengembangkan usaha saya sekarang. Master berkata, ini tidak perlu dengan kondisi keuangan Anda sekarang. Tidak habis dipakai oleh beberapa generasi. Dia berkata, ini mungkin benar, tetapi begitulah kita sebagai manusia. Ada usaha harus dijalankan dengan baik. Juga harus menjaga karyawan saya. Keluarga karyawan saya juga bergantung pada saya untuk mencari nafkah. Master berkata, apakah seperti ini? Tanpa dirimu, mereka tidak akan dapat hidup. Lebih baik Anda menenangkan hidup mereka dulu, agar mereka bisa menjalankan hidup dengan baik, memanfaatkan masa muda mereka, kemudian membiarkan mereka mencari pekerjaan lain. Seberapa besar ruang di dunia? Dengan sendirinya,
mereka memiliki kemampuan untuk mencari nafkah. Walaupun saya telah berbicara banyak dengannya, namun yang bisa saya katakan kepadanya, inilah satu-satunya kata yang akan mereka dengarkan. Apakah mereka bisa meresap ke dalam? Masih sangat sulit. Saya mengetahui semua prinsip kebenaran. Hanya saja, saya tidak bisa melepaskannya. Ini benar. Pada analisa terakhir, masih tetap tidak bisa melepaskannya. Inilah manusia. Kita terhadap dharma yang sempurna, seketika halus dan menakjubkan dari kendaraan tunggal. Kita dengan kondisi batin yang belum tercerahkan akan mengamatinya sebagai sesingkat seperti pikiran yang seketika. Pandangan yang sangat singkat, terutama ketika membahas seberapa luas ruang dan waktu, berapa panjangnya waktu, berapa banyak kerisauan batin yang terdapat di dunia ini. Bagaimana cara melepaskan kerisauan batin ini dan kembali pada sifat tata. Akan tetapi, kelompok prinsip kebenaran ini terhadap beberapa orang adalah sesuatu yang sulit untuk didapatkan. Ingin bersungguh hati untuk menghayatinya. Karena semua ini adalah hal duniawi. Masih ada waktu. Bisnis yang terdapat di depan mata kita sangatlah penting. Semua dibahas sekarang. Inilah perasaan makhluk awam. Mereka sangat banyak hal duniawi yang belum selesai. Sehingga menggenggam erat saat ini adalah yang paling penting. Sekarang ada uang yang gampang untuk dihasilkan. Pada dasarnya, kita harus memperluas bisnis kita. Prinsip yang sama. Setiap individu, orang juga sama demikian adanya. Karena tidak dapat mendengar prinsip sejati. Tidak dapat menghayati setiap perkataan Buddha. Perbedaan antara kalpa yang panjang dengan waktu seketika miliknya. Setiap niat makhluk awam terletak pada argumen mengenai perasaan yang timbul sekejap. Tutupi noda batin dan kerisauan batin. Kita juga demikian adanya. Akan tetapi, kondisi alam para Buddha dan Bodhisattva tidaklah demikian. Mereka mampu membawa seluruh dharma material. Waktu mampu dijelaskan secara jelas kepada kita. Oleh karena itu, seharusnya kita mempergunakan waktu dengan baik untuk menghayati. Jika tidak, maka antara para makhluk awam dengan suciawan akan memiliki jarak yang sangat jauh. Jadi, menggunakan kalpa yang panjang di dalam sutra Buddha, sedikit-sedikit adalah puluh jutaan koti kalpa. Terhadap hal yang ada di mata kita orang awam sekarang, kerisauan sangat banyak. Dalam waktu seketika yang sementara dan kalpa yang panjang ini, bagaimana kita bandingkan tingkatan orang biasa dan Buddha? Harus bagaimana agar kita bisa mendekatinya? Meskipun Buddha memberitahu kita, setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Meskipun memberitahu kita, sifat hakiki yang demikian adanya setiap orang, senantiasa ada di dalam tubuh kita. Di dalam tubuh dan batin kita. Kita tidak meninggalkan, namun kita dengan kodrat Buddha atau tata dari Buddha, dengan pencerahan hakiki Buddha, kita masih sangat jauh darinya. Bagaimana bisa dibandingkan? Jadi, bagaimana ini dapat dibandingkan? Tidak dapat dibandingkan. Apa yang diamati oleh mata dari para Buddha dan Bodhisattva pada masa lampau. Buddha masa lampau menggunakan waktu di dunia untuk menceritakannya.
Sudah lebih dari 2500 tahun sejak dia meninggalkan kita. Namun zaman itu, beliau menggunakan mata Buddha untuk memandang para makhluk. Para Buddha dan Bodhisattva juga menggunakan mata belas asih untuk memandang para makhluk. Melihat para makhluk memang berbeda dengan kita, menggunakan mata mereka untuk melihat kita. Prinsip kebenaran seperti inilah. Seperti ini memberitahu kepada kalian. Berharap kalian dapat menghayatinya dan memahaminya. Namun, kita terus terlena tanpa mau sadar. Dari sudut pandang Buddha, ini adalah apa yang muncul di pandangan mereka saat mencapai pencerahan sempurna. Pandangan para Buddha dan Bodhisattva. Segala sesuatu yang ada di hadapan mereka adalah hal yang sangatlah positif dan yang sebenarnya. Ini adalah keadaan para Buddha dan Bodhisattva. Dilihat dari kebijaksanaan mereka. Oleh karena itu, keadaan mereka itu selalu seperti pikiran yang mampu melingkupi ratusan ribu koti tanah Buddha dan lainnya. Di dunia saha, ketika mengajarkan Dharma di dunia saha, orang akan sering menggunakan analogi dengan para Buddha di masa lalu, 10.000 miliar negeri Buddha, dan lain-lain. Mereka bahkan akan memberikan ramalan kepada murid-muridnya dan sering berkata, setelah miliaran tahun atau puluhan triliun tahun, seseorang yang bisa menjadi Buddha akan hidup ribuan atau puluhan ribu tahun di masa depan. Ini adalah konsep dari sudut pandang Buddha atau yang dapat dilihat. Murid-muridnya juga dapat mencapai tujuan yang sama seperti Buddha Sakyamuni dan Buddha lainnya di masa depan. Gunakan perspektif itu untuk melihat dunia, melihat waktu, melihat alam semesta. Ini sama sekali bukan kondisi alam makhluk awam. Dan ini bukan zamannya makhluk awam. Kita harus sangat mempercayainya. Kebijaksanaan dari Sang Buddha. Saat waktu mereka membabarkan adalah sangat nyata. Kita belajar dari Persatuan Astronomi Internasional. Saya sering membahas dan membandingkan. Sangatlah nyata. Di saat kita membahasnya, 1 hari di alam surga Trayas Trimsa adalah 100 tahun di alam manusia. Semua orang menganggap ini adalah mitos. Masih ada yang namanya surga. Menjadi lebih baik di alam surga. Hari di mereka 1 hari adalah ribuan tahun di alam manusia. Bahkan ada yang puluh ribuan tahun untuk membuatnya menjadi lebih realistis. Persatuan Astronomi Internasional menghadiahkan kita sebuah sertifikat. Di angkasa yang sangat luas memiliki sebuah bintang suci. Ini adalah sudah menjadi pengamatan astronomi internasional. Pada saat belum memiliki nama, diusulkan oleh sekelompok pelajar dari Taiwan bersama dengan pengamat internasional hendak memberi nama bintang, mengajukan nama suci karena selalu memberikan bantuan bersumbangsi. Kemudian mereka menamakan bintang tersebut bintang suci. Lulus secara internasional, surat kabar juga sudah menerbitkannya pada tanggal 30 Juli 2018. Surat kabar Ren Chia Fu Pao, bintang kecil antara cinta dan kematian, membuktikan keberadaan dari bintang kecil tersebut. Dan memang berada di angkasa raya ini. Saya sangat penasaran dengan bintangnya. Meskipun saya sudah menerima sertifikatnya, saya masih ingin bertanya kepada mereka, seberapa jauh bintang itu dari bumi? Berapa waktu yang dibutuhkan dalam tahun kita untuk melakukan 1 kali
revolusi mengelilingi matahari dibandingkan dengan waktu atau bumi. Dibutuhkan waktu 5 tahun dan 7 bulan untuk berputar mengelilingi matahari. Jika Anda membandingkan bintang kecil kita yang bernama Seci dengan planet bumi kita, 5 tahun dan 7 bulan akan berlalu di bumi. Sebelum menyelesaikan 1 tahun, revolusi mengelilingi matahari. Setelah 1 kali berputar mengelilingi matahari, 5 tahun kita akan berlalu. Ini adalah fakta karena lingkungan di ruang angkasa dan waktu itu. Jadi, ini adalah sesuatu yang dikatakan oleh para sarjana. 1000 tahun di bumi adalah 1 hari di surga. Ini bukan hanya mitos. Itu benar. Itu pasti bukan hanya mitos. Jadi, kita harus benar-benar percaya bahwa dunia spiritual Buddha meliputi seluruh alam semesta mengenai ruang dan waktu. Tidak ada yang tidak dipahami oleh Sang Buddha, apalagi dunia manusia. Karena pola pikir makhluk hidup di dunia ini, mereka mengumpulkan karma. Tetapi di mana siklus karma, sebab dan akibat mereka dimulai? Apakah ini benar-benar hanya masalah mengetahui tentang kehidupan kita saat ini? Masa lalu, dari masa lalu kita terus-menerus menciptakan sebab-sebab seperti ini. Terakumulasi dan akumulasi terus-menerus. Kegelapan batin seperti ini merupakan karma dari tabiat buruk. Ini adalah prinsip kebenaran. Kita harus percaya. Jadi, dalam pandangan Buddha dan Bodhisattva adalah apa yang muncul di pandangan mereka saat mencapai pencerahan sempurna. Tidak peduli dimanapun mereka berada, mereka melihatnya dan berkata, "Oh, mengapa muncul kerisauan? Haya, lepaskanlah. Karena akumulasi kerisauan inilah sekarang Anda merasa menderita." Meskipun Buddha dan Bodhisattva telah menguraikannya dengan sangat jelas untuk kita, namun kita tidak dapat melihatnya dengan jelas. Inilah perbedaan alam Buddha dan alam para makhluk. Jadi, seperti pikiran yang mampu melingkupi ratusan ribu koti tanah Buddha dan lainnya. Mereka datang melihat kita di dunia manusia. Sebenarnya, bisa mengubah niat pikiran dan mengubah tanah kotor makhluk awam menjadi tanah suci para Buddha. Jika semua orang bisa melihat dengan lebih jelas, sebenarnya bumi kecil ini dari sudut pandang makro adalah bagian dari 10 miliar tanah Buddha yang menyatukan kita menjadi satu dunia. Oleh karena itu, sering dikatakan sebutir debu, sebutir pasir, satu dunia, satu negara. Oleh karena itu, kita menggunakan debu dan pasir sebagai perumpamaan bahwa sebutir debu adalah satu dunia. Ini sudah kita bicarakan sebelumnya. Tapi, apakah kita bisa mempercayainya? Percaya atau tidak, terserah. Namun, ini adalah prinsip kebenaran. Oleh karena itu, kehidupan makhluk hidup yang hanya seketika atau panjang umur Sang Buddha yang berkalpa panjangnya, atau dari sudut pandang panjang umur Sang Buddha yang berkalpa panjangnya, melihat perubahan pada dunia manusia yang hanya seketika. Sang Buddha sangat jelas tentang hal ini. Hanya saja kita manusia selalu mengkhawatirkan kondisi saat ini. Oleh karena itu, semoga semua orang dapat lebih bersungguh hati untuk menghayati. Bagaimana membandingkan seketika ini dengan kalpa panjang? Dengan demikian, kita dapat menarik kesimpulan seperti itulah perbedaan keadaan Buddha dan Bodhisattva.
Oleh karena itu, kita harus lebih bersungguh hati untuk menghayatinya, menghayati betapa kecilnya kita sebagai manusia dan betapa singkatnya waktu kita di dunia. Hidup kita hanya beberapa puluh tahun, juga merupakan waktu yang sangat singkat. Pandangan dan dunia kita yang begitu kecil dibandingkan dengan pandangan luas Buddha, dibandingkan dengan jangka waktu Buddha yang begitu panjang dan jangka waktu yang berkalpa panjangnya, sehingga apa yang kita ketahui sangatlah terbatas. Oleh karena itu, kita makhluk awam, waktu yang begitu singkat, pandangan dan pemahaman dan ingatan bagaimana bisa dibandingkan dengan Buddha, sehingga seringkali merasa sangat sedih. Tetapi saya juga sangat kagum pada kebijaksanaan para Buddha dan Bodhisattva, dan merasa sedih karena diri sendiri adalah makhluk awam, masih memiliki pandangan yang sangat sempit dan kecil, sehingga harus terus berusaha. Mari kita lihat sutra selanjutnya, atau berbagi tempat duduk dengannya. Maka jasa kebajikan dari orang ini pada kelahiran selanjutnya akan memperoleh singgasana dari Sakra Devanam Indra, atau singgasana dari Raja Brahma, atau singgasana dari Raja Pemutaroda, atau Sutra Teratai bab 18, jasa kebajikan dari turut bersukacita. Di tempat ini, kita sebagai makhluk awam yang mendengar Buddha mengajarkan Dharma, kita dapat bersukacita menerimanya ke dalam batin kita. Kita juga membangkitkan ikrar yang demikian. Mendengarkan Dharma, kita juga berpikir untuk mengajarkan Dharma. Kita juga berpikir untuk mewariskan Dharma. Tetapi setelah mendengar dan memahaminya, membabarkan Dharma tidaklah semudah yang dikatakan. Oleh karena itu, kita harus bersukacita dalam melihat dan mendengarnya. Seharusnya semua orang dapat melakukannya, supaya setiap orang dapat mendengarnya bersama-sama. Saya sekarang tidak dapat menjelaskannya kepadamu. Mari saya bawa kamu untuk mendengarnya. Apakah kita semua masih mengingatnya? Ketika kita ingin menggalakkan donasi sumsum tulang, Bodhisattva senior sangat antusias. Di pasar, mengambil poster kecil untuk memberitahu semua orang. Hari ini, di tempat ini, tidak jauh dari pasar kita. Di sana ada pengambilan darah dan tas darah untuk mencari donasi sumsum tulang yang cocok di masa depan. Begitu orang mengambil benda ini dan menanyakan padanya, "Nenek, apa yang dibicarakan di sini?" "Aduh, saya tidak tahu." "Ayo ke sana." Tetapi tidak ada orang yang mau pergi ke sana. Makanya dia terinspirasi, berdiri di tempat itu dan berteriak, "Tolong, tolong." Semua orang berbalik dan berkata, "Nenek, ada apa? Mari, mari, ikutlah dengan saya, maka kamu akan mengetahuinya." Sekelompok besar orang mengikutinya. Saat itu rumah sakit kita, para perawat dan staf bank darah di tempat tersebut, mulai banyak orang yang memberitahu mereka, "Mari anak muda, saya akan menjelaskan padamu kesempatan untuk menolong orang lain di dalam sebersih niatmu. Mari datanglah." Kemudian ada beberapa relawan komite dan juga beberapa teknisi juga perawat. Demikian menjelaskan kepada semua orang. Anak muda yang memiliki antusiasme yang demikian sangat bagus. Rasio sesuai sangat sedikit. Mengambil darah boleh saja 10 cc. Mengambil sebentar, sehingga kita sebagai makhluk awam, asalkan kamu mau membangkitkan tekad, dapat mengungkapkan
atau tidak bukan masalah. Asalkan kamu mau membangkitkan tekad seperti Bodhisattva senior ini. Beliau bertekad untuk menghimpun orang-orang untuk datang. Kita tidak dapat menjelaskan, biarkan orang lain yang menjelaskan agar dapat dipahami dengan jelas. Ini prinsip kebenaran yang sama. Akan tetapi, beliau yang ingin menghimpun orang-orang untuk mendengar Dharma. Diri sendiri sudah sangat memahami, hanya turut bersukacita atas apa yang dilihat dan didengar. Ada orang yang membabarkan Dharma, meskipun saya sangat memahami, namun tentu ada orang yang belum memahaminya. Saya secepatnya mengundang dia. Marilah mendengarkan Dharma. Baik guru Dharma yang sedang membabarkan Dharma ataupun perawat yang membabarkan Dharma. Beliau demikian bertekad untuk mengajaknya segera mendengarkan Dharma. Maka baik duduk atau berdiri, baik berdiri atau duduk, banyak orang yang mendengar sambil berdiri. Jika saja ada orang yang merasa bahwa saya sudah sangat paham, namun orang yang ini mungkin saja belum pernah mendengar tentang Dharma ini. Sini, saya sisihkan tempat duduk ini. Silakan Anda duduk di sini, agar Anda dapat mendengarkan Dharma dengan tenang. Apakah itu mengajak orang datang ke tempat ini atau membagikan tempat duduk? Tempat duduknya dikasihkan ke orang lain. Semua ini adalah jasa kebajikan. Ini sebagai upaya untuk mendukung pencapaian orang lain agar dapat memahami dan menghayati jalan agung. Ini mengharuskan kita untuk membangkitkan tekad. Juga kita telah memahami Dharma Buddha, memahami dan menghayati jalan agung. Dengan sendirinya, kita akan membangkitkan tekad tiada tara, mengerti untuk melayani orang lain, mengerti untuk memberikan tempat duduk kepada orang lain. Ini adalah pelindung pada Buddha, mampu memahami dan menghayati jalan agung. Membangkitkan tekad tiada tara juga adalah semoga semua makhluk, kita semua sudah tahu 3 pelindungan ini. Maka jasa kebajikan yang demikian telah disebutkan sebelumnya. Pada kelahiran selanjutnya akan memperoleh singgasana dari Sakra Devanam Indra. Keinginan kita agar Dharma Buddha dapat didengar oleh semua orang dan turut bersukacita. Ini sudah penuh berkah, memiliki berkah sedemikian rupa. Sama seperti Sakra Devanam Indra yang menikmati berkah surgawi. Ketika melihat banyak orang, semakin bertambah banyak orang yang datang untuk dapat memahami Dharma Buddha, sangat bersukacita. Kita sendiri juga sangat menikmati. Dengan segera kita bangkit memberikan tempat duduk kepada orang lain agar batin dia tenang. Jika melihat dia dengan tenang, mendengar dengan sukacita, maka kita yang memberikan tempat duduk juga sangat bersukacita. Pada kelahiran selanjutnya, kita akan merasa sukacita dan bahagia bagai Sakra Devanam Indra. Bukan hanya Dewa Indra saja, tetapi juga ada Raja Dewa Surga Brahma di dunia atau alam yang berbeda ini. Berkah yang didapat semakin dalam, sehingga para raja pemutar roda Dharma, mereka tidak hanya mendengarkan Buddha Dharma, mereka juga menyebarkan Buddha Dharma melalui jabatan atau kedudukannya di dunia. Sama seperti seorang raja yang memimpin negerinya. Raja pemutar roda Dharma yang demikian, ini adalah sukacita yang sangat nyata. Seperti ini, kita akan selalu merasakan sukacita. Tidak peduli akan hal apapun, akan merasakan sukacita.
Batin tidak gelisah dan risau. Saya percaya ini adalah sukacita yang terbesar, dapat membuat semua orang aman dan tenang. Dharma masuk ke dalam batin. Saya percaya ini adalah sesuatu hal yang paling sukacita. Apabila tidak, akan seperti saya suka melakukan kegiatan suci. Saya sangat ingin mendirikan diri. Bisa, kamu bisa. Tapi sekarang saya belum bisa melepaskan. Seperti orang yang mampu menghasilkan banyak uang, memiliki banyak franchise, memiliki banyak bisnis di dunia, namun memiliki banyak kerisauan. Apakah mereka bahagia? Pakaian yang mereka kenakan biasa saja. Bagaimana dengan makanan? Mereka makan makanan yang sama dengan orang yang duduk satu meja dengan mereka. Tidak makan lebih banyak dari orang lain. Namun, bagaimana dia bisa seperti itu? Memiliki lebih banyak kerisauan atau kekhawatiran daripada orang biasa. Ini yang dinamakan setiap orang memiliki kondisi batin masing-masing dan memiliki pandangan yang berbeda. Naskah sutra selanjutnya mengatakan, Ajita, jika selanjutnya ada orang yang berkata pada orang lainnya. Ada satu sutra yang dinamakan Sutra Teratai. Mari kita bersama-sama pergi mendengarkannya. Menerima ajakannya, orang ini lalu pergi mendengarkannya, meskipun hanya untuk seketika. Atau Sutra Teratai bab 18, Jasa Kebajikan dari turut bersukacita. Sepenggal sutra ini kita setidaknya dapat mulai mengerti saat Sang Buddha memanggil Ajita. Saat itu Buddha sedang memanggil Maitreya, yang dimaksud juga agar semua orang mendengarkan dengan baik. Dengan memanggil namanya kembali, ialah mendengarkan dengan teliti. Semua orang dapat dengan jelas. Jika selanjutnya ada orang yang berkata pada orang lainnya, ada lain orang, barusan saja ialah orang yang berinisiatif mendengarkan, lalu menyuruhnya untuk duduk. Sekarang berdatangan lagi orang yang lainnya. Dengan segera memberitahu kepada orang lain. Kembali membabarkan ada sutra seperti ini. Namanya Sutra Turat. Namanya Sutra Bunga Teratai. Berkata pada orang lainnya, seperti ini ada tekad untuk menggerakkan orang lain. Ayo kemari mendengarkan. Ada sebuah sutra namanya Sutra Bunga Teratai. Dengan ini memperkenalkan sutranya. Manfaat dari dharmanya yang menakjubkan. Mengajak orang untuk datang mendengarnya. Sama seperti ini, mengajak orang lain untuk mendengarkan. Ini ialah, jikalau ada tempat pembabaran dharma, dengan kata-kata tulus mengajak orang lain, orang itu akan tahu. Ajita, jika selanjutnya ada orang yang berkata pada orang lain, jikalau ada tempat pembabaran dharma, dengan kata-kata tulus mengajak orang lain, agar orang itu tahu akannya. Yakni, asalkan ada yang mengajarkan dharma, tahu bahwa yang diajarkan adalah sutra teratai. Kita di tempat yang jauh juga harus mengajak orang untuk mendengarkannya. Menggunakan ketulusan, sebuah hati yang tulus, ingin agar orang-orang mengajak orang-orang bisa tahu bahwa sutra yang akan didengarkan disebut sutra teratai yang menakjubkan. Merupakan poin yang sangat penting dari kitab sutra yang akan dibimbing dan diajarkan oleh para Buddha. Mari semua orang cepatlah datang mendengarnya. Yang datang dari tempat yang jauh semacam ini menggunakan kesengajaan, menggunakan ketulusan dalam memujuk orang untuk datang mendengar kitab sutra teratai yang menakjubkan ini. Jadi, Anda datang, saya menemani Anda datang,
bukan hanya meminta Anda untuk pergi saja. Mari, jika Anda ingin pergi, maka saya akan menemani Anda pergi. Seperti kita, sangat banyak bodhisatwa. Dia sangat membagikan tekad. Master, saya secepatnya menyisihkan waktu, secepatnya membawanya datang. Ini karena dia sangat membangkitkan tekad. Dia ingin lebih memahami dan mendalami Seci. Saya berkata, dia memiliki waktu. Saya sudah pasti menyisihkan waktu untuk menemaninya ke sini. Benar-benar sering ada hal seperti ini. Yang semacam ini memberitahu orang bahwa Seci ada di Hualien. Anda ingin memahami aula Jingxi Hualien. Pergilah ke tempat tersebut, maka Anda akan lebih memahaminya. Ini adalah relawan komite Bunta. Ini adalah relawan komite wanita. Bodhisatwa kita yang ingin membimbing orang untuk membangkitkan tekad. Dia juga bisa melakukan perjalanan khusus untuk menemani orang untuk datang. Inilah orang yang mempraktikkan jalan Bodhisattva. Inilah orang yang mempraktikkan jalan Bodhisattva dalam Sutra Teratai. Ada satu sutra yang dinamakan Sutra Teratai. Mari kita bersama-sama pergi mendengarkannya. Menerima ajakannya, orang ini lalu pergi mendengarkannya. Meskipun hanya untuk seketika. Mengajak orang agar sama-sama pergi mendengarkan. Setelah orang itu mendengar dan mendapatkan pemahaman, kemudian juga dapat mengajak orang lainnya untuk sama-sama pergi. Meski hanya seketika dalam mendengarkan pembabaran Dharma. Jadi, ada satu sutra yang dinamakan Sutra Teratai. Mari kita bersama-sama pergi mendengarkannya. Anda datanglah. Saya temani Anda pergi. Menerima ajakannya, orang ini lalu pergi mendengarkannya. Meskipun hanya untuk seketika. Jadi, saya ikut dengannya. Karena dia sudah mengatakan demikian. Saya percaya apa yang dikatakan oleh teman baik. Saya percaya. Jadi, saya akan ikut kamu untuk mendengarkan. Tidak peduli mendengar banyak atau sedikit. Maka, meski hanya seketika dalam mendengarkan. Bagian ini artinya mengajak orang agar sama-sama pergi mendengarkan. Anda pergi, saya juga akan menemanimu. Atau saya pergi, Anda yang menemani saya. Bagaimanapun, kita selalu teman baik. Jadi, setelah mendengarkan, setelah orang itu mendengar dan mendapatkan pemahaman, setelah mendengar, orang yang baru mendengar ajaran ini merasa senang. Dia dengan sepenuh hati memahami keajaiban dari ajaran tersebut dan hatinya mendapatkan manfaat. Karena dia mendapatkan manfaat, dengan sendirinya dia akan mengajak orang lain. Kemudian juga dapat mengajak orang lainnya untuk sama-sama pergi. Sekarang, giliran saya yang mengajak orang, membawa orang lalu mengajak mereka. Ayo, dulu saya diajak orang lain. Sekarang saya menemanimu pergi. Setelah mendengarkan ajaran, hatimu dengan tulus akan memahami dan menerima. Kamu bisa mendengarkan dan merasa sangat senang. Jadi, meskipun hanya mendengarkan sebagian kecil, coba dengarkan. Jika kamu bisa mendengarkan lebih banyak, dengarkan lebih banyak. Jika tidak bisa, dengarkan sedikit saja, tidak masalah. Meskipun hanya seketika dalam mendengarkan pembabaran Dharma, jika Anda tidak dapat mendengarkan banyak, dengan sedikit saja juga tidak masalah. Demikian kita mengajak mereka dengan bersungguh hati, berdampingan pergi untuk mendengarkannya. Memang mendengarkan untuk seketika adalah hal kecil, tetapi manfaatnya adalah besar sekali. Batin saling berpadu sempurna dengan batin dari suciwan. Tubuh berdiam bersama tubuh Dharma.
tubuh dan jiwa menjadi sangat istimewa. Jadi, boleh dibayangkan akan buah pencerahannya. Berdampingan pergi untuk mendengarkannya. Jika kita menemani seseorang untuk pergi dan mendengar, mereka mendengarkan untuk seketika adalah hal kecil, tetapi manfaatnya adalah besar sekali. Jika kita membawa seseorang datang mendengar dan meluangkan waktu untuk datang, seberapa besar manfaatnya, sangat besar. Sebenarnya manfaatnya sangat besar, meskipun kita membawa orang bersama kita. Mungkin kita nanti mendengar orang ini sudah membangkitkan tekad besar dan menjadi bisa menyebarkan dan mengajar Dharma. Mungkin saja orang ini bisa memberi manfaat besar pada dunia. Adanya sebab dan kondisi menemani dia datang, dan gantian dia membangkitkan tekad besar. Manfaat ini sangatlah besar saat seseorang menyebarkan Buddha Dharma. Batin saling berpadu sempurna dengan batin dari suciwan. Tubuh berdiam bersama tubuh Dharma. Batin kita setelah mendengarkan Dharma, biarpun kita adalah makhluk awam, setelah mendengarkan Buddha atau Guru Dharma membabarkan sutra, batin kita dan Dharma itu secara diam-diam dan halus saling beresonasi. Batin kita telah menerima Dharma. Mereka sudah menerima itu dengan sangat dalam, sampai kita akan melampaui dunia, waktu, dan ruang angkasa. Orang yang memiliki kebijaksanaan mendalam akan memahami jalan besar ini dan membentuk aspirasi besar setelah mereka mendengarkan Dharma. Jadi, dikatakan batin saling berpadu sempurna dengan batin dari suciwan. Batin makhluk awam dengan batin orang suci. Sumber dari pembabarkan Dharma. Bagaimana munculnya sumber ini? Meskipun melalui penyebaran seperti ini, tidak peduli berapa lama dari 1 orang sampai 50 orang. Orang ke-50 ini sedang menyebarkan Dharma Sutra. Sampai orang pertama yang mulai membabarkan Dharma. Dharma ini, jika tidak ada perbedaan, sekarang mendengarkan sutra. Orang ke-50, Dharma yang disampaikan kepadanya, dia juga bisa berpadu dengan Dharma yang dibabarkan oleh orang pertama. Jadi Sang Buddha membabarkan Dharma, tidak peduli bagaimana diwariskan, asalkan tepat. Orang yang belakangan mendengarkan, batin itu saling berpadu, sempurna, dengan batin dari suciwan, dengan sendirinya, selaras dengan hati Buddha, memahami prinsip Buddha, dengan demikian telah berpadu. Jadi, tubuh berdiam bersama tubuh Dharma. Jadi, tubuh Dharma yang diwariskan oleh Sang Buddha. Dharma Buddha yang akurat di dunia. Sama seperti tubuh Dharma Buddha berada di dunia. Jika tidak, kita saat ini, Ayah yang Maha Welas Asih, juga menjadi guru pembimbing kita 2000 tahun lebih. Kita masih menyebut Buddha sebagai guru. Sebagai guru, bukankah ini adalah batin saling berpadu sempurna dengan batin dari suciwan? Tubuh berdiam bersama tubuh Dharma. Sungguh sukacita. Berbicara sampai sini, bisa merasa sangat sukacita. Tubuh dan jiwa menjadi sangat istimewa. Apakah tubuh ataupun semangat ini merasa sangat istimewa, sangat sukacita? Apakah membawa orang datang ataupun diajak orang datang, selama hati ini berpadu dengan Dharma, berpadu dengan batin dari orang suci, berpadu dengan tubuh Dharma dari Sang Buddha, adalah sama, sangat istimewa. Jadi, boleh dibayangkan akan buah pencerahannya. Para bodhisattva yang terkasih,
ketika kita mendorong orang untuk mendengarkan Dharma, ini benar-benar membawa kita pada pahala dan kebajikan yang tak terbatas. Terutama makhluk yang belum tercerahkan dan suciwan. Jaraknya sangat jauh. Cara Sang Buddha melihat segala sesuatu, dia bisa mengamati waktu, ruang, hubungan manusia, dan alam semesta. Karena itu adalah satu dengan dunia dan waktu. Beginilah saat-saat menjadi kalpa yang panjang. Sebagai makhluk yang belum tercerahkan, kita dibatasi oleh penderitaan, orang, masalah, dan benda di depan mata kita yang menutupi pikiran kita dalam ketidaktahuan. Pikiran Sang Buddha memiliki kelapangan dada seluas jagat raya, sehingga dapat merangkul seluruh alam semesta. Ini berbeda, makhluk yang tidak tercerahkan, hanya aku mengutamakan diri mereka sendiri. Pikiran Buddha adalah keadaan kekosongan total, meliputi alam semesta dan dunia tidak terbebas di dalamnya. Ini termasuk waktu dan dunia. Jadi ini adalah pikiran makhluk yang mulia. Bagaimana kita mendengar Dharma? Batin saling berpadu sempurna dengan batin dari suciwan. Bagaimana dapat memahami Dharma, ajaran Buddha? Jasmani kita memasuki tengah orang banyak. Dengan hati welas asih masuk ke tengah orang banyak untuk membimbing dan menyadarkan para makhluk. Apakah membabarkan Dharma? Apakah itu mencabut penderitaan para makhluk? Bagaimana setelah berhasil menghapus penderitaan mereka, kemudian dilanjutkan dengan membabarkan Dharma? Tingkatan demikian, apakah kita ada melakukannya? Ada melakukannya. Mengatakan pada semua orang ada melakukannya. Hanya kita berpadu dengan karakteristik Dharma. Masih belum begitu mengerti, seperti Sugianto Kusuma, dia di Indonesia. Sefu mengatakan, sutra seratai dibentangkan untuk kalian tapaki. Dia melaluinya. Kembali lagi, wow, rupanya saya memang lagi tapati melakukannya. Inilah prinsip kebenaran sutra teratai. Benar, jalan harus ditapaki. Sutra adalah jalan. Bagaimana jalan ini kita tapaki? Baik-baik melihat kembali. Sekarang kita baik-baik mendengar Dharma. Mendengar Dharma akan lebih paham kita sebenarnya lagi berbuat apa. Saat sekarang ini kita akan berbuat apa. Sehingga kosongkan diri sendiri. Jangan perhitungan. Kita mengutamakan kehidupan manusia. Kita bersumbangsi untuk kehidupan manusia. Setelah mendengar Dharma, akan lebih jelas kita sebenarnya akan melakukan apa. Sehingga semua orang harus senantiasa bersungguh hati.